Itu ya Pak Ari ya. Mungkin ada lagi yang memberikan tanggapan. Saya mau tanya Pak. Oh ya silakan Bu Nur Saida. Ini dari pengalaman pribadi nih Pak. Betul ya. Perlu ini penting. Di masa pembelajaran daring seperti ini itu kan memang pemantauan kita ke anak kan kurang deh. Kemudian saya itu di usia bagaimana caranya agar interaksi anak walaupun dia belajar dari di rumah itu kan dia mengalami peningkatan yang cukup bagus. Saya suruh membaca buku tematik dan juga saya buatkan video yang mungkin menarik. Kemudian dari video tersebut kita berikan soal-soal yang hot gitu nggih. Tapi dari sharing dengan orang tua itu, orang tua mengatakan ketika suruh membaca, ketika suruh menonton video yang walaupun menarik itu malah jawaban anak tuh seperti ini. Ibu aja toh yang nonton film baca sedikit tuh nggak mau, Bu, sharingnya seperti itu Pak. Nah kemudian saya berpikir di masa daring seperti ini, bagaimana cara meningkatkan motivasi literasi anak sehingga walaupun dia tetap memiliki kosakata yang banyak sehingga ketika disuruh membuat puisi atau mengarang tetap bagus Pak. Nah mungkin Bapak Suryoto dan teman-teman di sini gitu terutama yang kita yang di kelas atas kan saya pernah mengalami di kelas 5 dan 6 bisa sharing bagaimana caranya seperti itu sehingga nanti ketika kita di ujian itu kita nggak mengalami bahasa Jawanya mungkin deh ini orang Padang bingung kedandapan karena kemarin kan kita tetap ada ujian gitu nggih. Nah kita nggak kedandapan seperti itu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini pengalaman yang dibagikan pada tahu nggak itu kedandapan. Ya dari Padang, kita tahu sih, artikan Bu, kedandapan itu. Pak. Ya. Nah, saya Fitri ya Pak ya. Pengalaman saya Pak dari Padang, kebanyakan waktu saya di kelas mengajar kan, dikit-dikit anak tuh udah bilang, oh susah sekali Bu. Jadi saya merasa Pak, budaya literasi anak itu memang kurang. Bukan anak saja, mungkin guru kita juga kurang ya Pak. Jadi budaya literasi ini yang harus kita lestarikan untuk anak dan juga guru. Jadi tidak ada apalagi ini susah Ibu atau misalnya ini Bapak, budaya literasi itu yang perlu kita lestarikan kayaknya Pak. Iya. Cara menyampaikannya seperti apa itu? Literasi membaca Mas soalnya. Jadi kita biasanya kita kan membaca itu tidak baru dikit aja sudah membuat kesimpulan. Seharusnya kita baca sama-sama duluan kan. Nah, baru kita bisa membuat satu kesimpulan atau satu konsep menurut saya. Bu Fitri, Bu Nur Saida, mungkin nambah sedikit aja. Kalau soal membaca memang utama ya kalau di kelas bawah apalagi itu kita memberikan tugas anak untuk membaca di rumah gitu. Saya yakin tidak akan dibaca. Tapi dari kemarin selama pandemi saya memberikan model itu anak saya minta untuk membaca satu halaman bebas mau dari koran, majalah dan sebagainya. Saya minta untuk di video, di-upload di YouTube. Nanti linknya dikirim ke saya. Nah, di situ teman-temannya saya minta untuk nge-like di YouTube-nya si anaknya. Jadi mungkin itu bisa memotivasi Bu. Kalau anaknya video YouTube-nya yang like banyak mungkin dia lebih bangga. Mungkin kalau saya yang saya jalankan walaupun tidak bisa 100% berjalan, tapi paling tidak kemarin ada 3 anak yang sama sekali buta baca. Alhamdulillah bisa dalam waktu 2 bulan bacanya sudah lancar. Mungkin itu Bu. Bu Fitri, Nur, menarik. Ya ini kalau menurut saya ya, itu yang disampaikan itu Pari bisa ya. Karena memang ya kita itu kalau kelas tinggi memang mengalami ya Bu ya. Untuk membaca itu memang susah sekali. Ya, begitu juga ketika kita memberikan bahan bacaan itu kepada anak. Mungkin kita itu juga memang terbanyak memberikan ke anak. Mungkin kita bisa dengan merangkum kita sendiri yang
merangkumkan ke anak. Kali ini saya pribadi nggih, karena dari kemarin itu memang tidak berhasil kalau bacaan banyak. Tapi juga ya jangan bilang anak itu tidak mau membaca, tetap anak tuh pasti ada yang membaca. Tapi dari misalnya 30 itu paling yang membaca 5. Tetapi itu 5 itu biasanya yang ranking itu mesti membaca, bahkan detailnya itu membaca. Tapi untuk yang menanggulangi yang 25 anak itu tidak membaca, itu kalau secara saya kan kalau IT nggak terlalu ahli nggih, saya rangkumkan kemudian saya fotokan itu ke anak. Memang rangkumannya juga tidak terlalu banyak, sehingga ketika anak membaca itu ya yang kita berikan latihan soal yang itu yang kita berikan itu, sehingga anak nanti bolak-baliknya ya yang kita berikan dengan soal yang dikirimkan juga sama, sehingga tidak terlalu banyak untuk membaca yang panjang gitu. Menurut saya seperti itu. Matur suwun Bapak Ibu. Saya mau menambahkan sedikit boleh Pak? Monggo Bu Rina. Ya, silakan. Ya. Bu Rina ya, silakan Bu Rina. Iya, menurut saya begini loh Pak, salah satunya mungkin apa ya caranya untuk meningkatkan literasi membaca anak itu bisa mungkin menggunakan IT dalam pembelajarannya, misalnya dengan menggunakan media audio visual gitu, kayak PowerPoint atau gitu. Itu mungkin bisa menarik minat motivasi anak untuk lebih membaca. Kalau model biasa itu kan kadang-kadang walaupun udah kita bimbing gitu, tapi kan sebagian anak ada aja yang nggak membaca gitu. Itu loh Pak. Mungkin bisa salah satunya. Iya. Bu Siti Umi. Kalau saya kan kebetulan kan ngajarnya kan di desa, di daerah. HP saja tidak semua anak punya. Kalaupun punya itu kan orang tua yang membawa. Nah, untuk menanggulanginya kalau pakai IT jelas tidak bisa menyeluruh, bahkan hanya mungkin seperempatnya saja nggak ada. Kalau saya dulu sebelum ada pandemi itu karena saya ngajarnya di kelas 1, kelas rendah, itu sebelum pandemi pagi hari itu ada sarapan pagi. Saya suruh membaca bebas, tapi bukunya saya sediakan di dalam kelas. Bukunya itu bisa berupa buku pelajaran, bisa berupa buku cerita. Setelah itu nanti pulangnya, saat pulang itu saya beri pertanyaan berdasarkan isi buku yang dibaca siswa gitu. Tapi setelah pandemi ini ya paling lewat WA gitu saya beri biasanya kirim video atau enggak nanti siswanya saya suruh voice note membaca, tapi voice note karena kalau misalkan membacanya itu lewat video, itu orang tua banyak mengeluh, nggak punya kuota, nggak ada sinyal, nggak punya HP. Kalau voice note itu saja kan sedikit, terus itu saja biasanya berkelompok. 1 HP bisa untuk beberapa anak gitu. Itu Pak. Ada tambahan lagi? Baik, kalau tidak ada, jadi begini. Kenapa Pak? Ya, Pak Asro. Oh ya, silakan monggo Pak Asro. Pak Asro ya, sekarang hafal. Pak Asro, ya. Ini Bapak Ibu, untuk bahasa Indonesia itu merupakan awal titik kunci peserta didik dalam mengeksplorasi mata pelajaran maupun memahami mata pelajaran yang lain. Sehingga di sana mungkin khususnya bagi kita ya para pendidik ya, makanya di sana ada keterampilan bahasa Indonesia, jadi termasuk